Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Otoritas Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada orang percaya sebagai pedoman dan peraturan dalam kehidupan. Mengapa Alkitab disebut sebagai yang berotoritas? Ya, karena Alkitab merupakan perkataan atau ucapan Allah secara langsung kepada tokoh Alkitab sebelumnya dan ditafsir berdasarkan bantuan Roh Kudus kepada para rasul. Alkitab secara berotoritas dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, semua kata dalam Alkitab adalah firman Allah. Sama sekali tidak ada keraguan ketika Alkitab mengklaim dirinya sebagai satu-satunya firman Allah. Hal ini jelas dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Nas ini menjadi bukti bahwa setiap tulisan dalam Alkitab bukan hanya sekedar tulisan, melainkan pengilhaman Allah yang menjadi firman Allah. Dua, tidak mempercayai Alkitab sama saja tidak percaya pada Tuhan. Tidak akan ada fakta baru yang bertentangan dengan Alkitab. Segala sesuatu tidak bertentangan dengan perkataan Tuhan. Kita menjadikan Alkitab sebagai yang berotoritas dalam kehidupan. Namun, apakah hanya sebuah peraturan? Tentu tidak. Kita sebagai orang yang percaya mencintai Tuhan, dan tentunya kita mencintai firman Tuhan yaitu Alkitab. Keberadaan dari kitab suci sebagai otoritas dalam kehidupan kita tentu tidak akan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Tuhan tidak berbicara bohong dan tidak akan mungkin mengingkari janji-janjinya. Di dalam Alkitab juga tidak terdapat unsur kesalahan karena semua perkataan, peristiwa, dan perjanjian Allah tersusun secara akurat dan benar adanya. Alkitab bukan hanya sekedar kata benda, melainkan keberadaan yang sejati, sehingga firman Tuhan memiliki peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya sekedar berdoa, pergi ke gereja, dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani lainnya, tetapi seperti yang terdapat dalam Roma 10 ayat 17. Tulisan suci adalah otoritas terakhir kita. Alkitab yang berotoritas maksudnya adalah Alkitab dijadikan sebagai landasan bagi kehidupan orang Kristen dikarenakan hikmat dan wawasan yang tidak dapat diperoleh dari sumber lainnya. Alkitab adalah firman Allah yang bersumber dari Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Alkitab dapat dijadikan sebagai buku hukum-hukum. Alkitab hanya sebuah buku aplikasi jika saudara tidak mengenal siapa sang penulis. Alkitab hanya sebuah absensi yang kita coret sebagai kewajiban jika saudara tidak mengenal siapa sang penulis. Alkitab hanya sebuah kewajiban semata jika saudara tidak mengenal dan mengasihi siapa sebenarnya sang firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus bersungguh membaca dan melakukan isi firman sehingga melalui Alkitab kita dapat mengenal dan mengetahui siapa Allah sebenarnya. Alkitab menyaksikan bahwa Atribut Allah terbagi atas dua, yaitu yang pertama incommunicable. Incommunicable adalah atribut Allah yang tidak dapat dipahami yang menunjukkan kesempurnaan dari Allah. Walaupun dinyatakan oleh Allah, tetapi akal budi, persepsi, dan perasaan manusia tidak pernah dapat memahami sepenuhnya. Manusia tidak mempunyai sarana analogi dalam hidup mereka yang dapat mereka pakai untuk membandingkan dan mengenali Allah sama seperti mereka mengenali objek-objek lain. Seperti total, tak terbatas, maha tahu, maha besar, tanpa tubuh, dan sebagainya. Yaitu atribut Allah yang dapat dipahami manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Contohnya, pengetahuan. Allah ingin kita mengenalnya secara intelektual, emosi, dan pribadi. Dia menyediakan firman-Nya bagi kita agar dengan membaca, memahami, merefleksikan, dan melakukannya, kita memahami Allah dengan baik dan pada akhirnya memiliki kehidupan. Saudara-saudari semua, mari kita semakin bertumbuh atas pengenalan akan Allah, serta dapat menghidupi firman Allah dalam kehidupan kita dengan meminta bantuan dari Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18, beginilah firman Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati.